Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rudi Haryanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 yang pada saat ini, kesempatan kali ini akan membahas yakni terkait dengan tema yang ketiga, akhlak tasawuf, dengan judul sejarah pertumbuhan tarekat dan tasawuf serta perkembangannya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan tarekat dan tasawuf, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana sejarah, kemudian perkembangannya seperti apa. Yang pertama yakni terkait dengan sejarah tasawuf. Jadi praktik tasawuf atau kegiatan tasawuf atau praktik tasawuf telah diterapkan atau telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yang dimana beliau sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, saat itu Nabi Muhammad SAW bertahanus dan berkhalwat di Gua Hira, yang dimana tidak hanya untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang tenggelam dalam kezaliman atau dalam hawa nafsunya, tetapi juga untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa daripada noda-noda yang menghinggapi masyarakat Mekah pada waktu itu. Yang kedua terkait dengan fase-fase munculnya tasawuf. Jadi adapun fase-fase atau masa yang terbentuknya atau masa munculnya tasawuf ini, yakni ada 5 fase atau 5 masa. Yang dimana yang pertama ini masa awal atau masa pembentukan. Masa pembentukan tasawuf ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Yakni pada awal Islam. Pada masa awal Islam, tasawuf belum dikenal sebagai suatu istilah, melainkan hanya dikenal dengan sebuah praktik spiritual, yakni bisa kita contohkan seperti berpuasa, kemudian mempunyai sikap zuhud dan senantiasa sholat malam atau bangun malam. Kemudian adapun fase yang kedua atau masa yang kedua yakni masa perkembangan. Jadi tasawuf mempunyai perkembangan terjadi perkembangan dalam tasawuf itu pada abad ketiga sampai abad keempat Hijriah, yang dimana tasawuf mulai berkembang pesat. Tokoh-tokoh seperti Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Hallaj memperkenalkan konsep fana. Adapun diperkenalkannya konsep wahdah al-wujud dan hulul. Pada masa ini muncul istilah tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Kemudian pada masa ketiga atau masa konsolidasi, yakni terjadi pada abad kelima. Masa konsolidasi ini yakni masa yang dimana tasawuf sunni sudah mulai menguat dan mendominasi dengan tokoh-tokohnya seperti Al-Qushairi, kemudian Al-Hawari dan Al-Ghazali, memperkuat ajaran-ajaran tasawuf yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Kemudian abad keempat yakni masa falsafi, terjadi pada abad ke-6 sampai ke-7 Hijriyah. Pada masa ini mulai berkembang istilahnya tasawuf falsafi atau tasawuf yang melalui filsafat. Pada masa ini tarekat seperti Qadariyah, Naqsabandiyah yang didirikan oleh tokoh-tokoh sufi yang terkenal seperti Ibnu Arabi itu mulai memunculkan jenis tasawuf yang diartikan sebagai tasawuf yang berlandaskan pada filsafat atau melalui filsafat, dikenal dengan tasawuf falsafi. Dan yang terakhir yakni masa pemurnian atau masa pemurnian kembali. Perkembangan tasawuf yang sudah mengalami berbagai transformasi yakni dari menerapkan sifat kezuhudan, kemudian yang tasawuf yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sampai daripada tasawuf yang berlandaskan pada pemikiran atau filsafat. Itu sudah dilakukannya pemurnian kembali, yakni adanya upaya untuk memurnikan pada ajaran-ajaran sesuai dengan ajaran-ajaran murni sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan sejarah pertumbuhan tarekat, yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya
dari pengertian tarekat ini secara bahasa, yakni berasal dari kata thariqah yang berarti jalan, metode ataupun cara. Yakni dapat kita artikan tarekat merupakan sebuah jalan spiritual yang bertujuan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui praktik-praktik seperti zikir, doa, introspeksi diri dan peningkatan diri. Tarekat yakni berusaha mengalihkan tujuan hidup menuju menuju Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan dan amal serta pengendalian diri. Kemudian ada dengan cara bertaubat dan menjalankan ibadah dengan harapan untuk memenuhi atau untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah daripada proses pertumbuhan tarekat ini dimulai sejak adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh keluarga-keluarga Nabi seperti Ali Zainal Abidin bin Husain yang pada saat itu banyak sekali istilahnya musibah-musibah yang terjadi, terutama dalam peristiwa Karbala yang yang menimpa keluarga-keluarga beliau pada saat itu, yang dimana beliau merasa gundah, yang pada saat itu juga muncul daripada sejarah tarekat atau mulai muncul terbentuknya tarekat itu sendiri. Dan yang terakhir yakni pembahasan terkait dengan peran tarekat dalam pembentukan karakter spiritual. Jadi tarekat mempunyai peran penting dalam membentuk karakter spiritual, yakni melalui spiritual seseorang atau individu melalui ajaran-ajaran tasawuf dengan moral dan etika. Aspek spiritual bukan hanya sekedar teori, melainkan diwujudkan dalam bentuk praktik. Jadi tidak hanya kita mengetahui dari segi teorinya saja, melainkan dari segi praktik, terutama dalam kehidupan sehari-hari itu juga penting, yakni melalui berbagai macam amalan-amalan seperti zikir, wirid, dan ibadah-ibadah sunnah. Secara keseluruhan, tarekat berperan sebagai wadah atau suatu tempat wadah pemahaman spiritual yang membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian ikhlas dan penuh kasih sayang. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan perkembangan atau sejarah perkembangan dan pertumbuhan tarekat dan tasawuf. Ya, dari pembahasan itu tadi mencangkup daripada peranan-peranan atau sejarah daripada tarekat dan tasawuf, kemudian bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan pembahasan kali ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.